Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Tita Nurmaya, peserta Lasar CPNS tahun 2021 gelombang 10, angkatan 57 kelompok 2 Kabupaten Purwakarta. Saat ini saya akan membahas mengenai isu kontemporer atau masalah terkini mengenai pandemi COVID yang berdampak terhadap dunia pendidikan. Bersama saya di sini telah hadir narasumber. Silakan Bapak perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pangestu Pratama, salah satu guru di SMA Negeri di Provinsi Jawa Barat. Ya, Bapak, menurut Bapak sendiri, pandemi COVID itu seberapa berpengaruhnya terhadap dunia pendidikan? Dengan adanya pandemi mungkin ada plus minusnya ya, di mana minusnya mungkin banyak sekali anak didik kita yang terkendala dari beberapa kegiatannya, mungkin dari akses internet. Mungkin dari sekolah di kota itu bagus lah ya akses internet, tapi untuk beberapa sekolah yang berada di mungkin di pedalaman lah ya, masuk ke daerah terdalam gitu, susah sekali memiliki akses internet yang baik. Kalau positifnya, ada nilai positifnya juga pandemi ini bagi kami guru-guru. Salah satunya memikirkan bagaimana cara mengajar kita ketika mendapatkan situasi seperti ini. Ketika menghadapi suatu masalah dalam pembelajaran online, kira-kira Bapak punya solusi nggak untuk menangani kesulitan belajar online di sekolah ini? Ketika sekolah kami ini sekolah yang akses internetnya kurang mendukung lah ya, bisa dikatakan kurang mendukung. Nah, di sini antisipasi pembelajaran yang saya pribadi lakukan, melakukan pembelajaran secara blended learning. Ya, harapan Bapak buat kedepannya, apakah ingin tetap sisi positif ini terus berlanjut belajar online atau ingin tatap muka kembali bersama murid-murid? Harapan saya sebenarnya pembelajaran terbaik itu pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, Bu. Karena kenapa? Karena pembelajaran tatap muka menemukan kita dengan siswa terbangun chemistry di dalam kelas gitu, bukan antar media sosial gitu. Kalau antar media sosial saya kira pembelajarannya tidak akan terjalin harmonis lah gitu, tidak akan terjalin enak gitu antar siswa dengan guru tersebut. Ada saran-saran buat murid Bapak tercinta biar lebih semangat belajarnya meskipun pembelajaran masih online dan masih terbatas? Oke. Untuk murid-muridku tercinta, pembelajaran kali ini cukup menguras emosi. Mungkin di antara kalian banyak yang terkendala, banyak yang bermasalah. Tapi sebagai manusia, mengeluh bukan solusi. Yang terpenting kita mengikuti setiap prosesnya. Setiap keadaan pasti kita bisa bangkit dari keadaan seperti ini. Dan tetap belajar, tetap menjadi kebanggaan keluarga, dan berusaha menjadi sosok terbaik di dunia pendidikan ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya bersedia menjadi narasumber dalam masalah isu COVID hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum usai. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak agar pandemi COVID-19 segera usai. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, di antaranya sektor ekonomi, sektor sosial, dan juga sektor pendidikan. Adapun yang akan menjadi konsentrasi kami adalah sektor pendidikan. Untuk mengetahui pengaruh COVID-19 dalam dunia pendidikan, saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu pihak yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan, dalam hal ini siswa. Ya, Assalamualaikum Taida. Waalaikumsalam. Ya, ganggu gak hari ini? Enggak lah. Ya, sekarang libur?
Sekarang lagi sibuk PPL. Lagi sibuk PPL. Sekarang semester berapa? Semester 7. Mohon maaf sebelumnya, jadi ada yang mau ditanyakan tentang pengaruh pandemi terhadap dunia pendidikan yang mungkin tidak rasakan gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang terbaik gitu. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Taida rasakan ketika sekarang sudah ada dalam situasi pandemi COVID-19? Oke, dengan adanya pandemi yang terjadi pada saat ini, tentunya terjadi atau ada pembiasaan baru yang kita lakukan ya, terutama dalam hal kesehatan. Kita harus menaati protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari seperti dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana dengan sistem pembelajaran di kampus atau menggunakan sistem apa? Pembelajaran kampus sendiri itu memperlakukan pembelajaran secara daring ya, jadi pembelajarannya secara online. Terus kalau untuk pembelajaran yang sifatnya harus terjun langsung ke lapangan, kan biasanya kalau di kampus ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya harus terjun ke lapangan. Itu bagaimana teknisnya? Oke, kalau untuk yang praktek itu sendiri, yang terjun ke lapangan, kita menyesuaikan dengan aturan sekolah. Kita kan di program keguruan ya, program pendidikan, jadi otomatis kita praktek pun mengajar. Nah, di sekolah mengajar itu disesuaikan. Kalau misalkan sekolahnya mengajar secara daring, berarti kita pun praktek secara daring. Menurut Taida, apakah pembelajaran dengan sistem daring itu efektif untuk mahasiswa? Ya, kalau untuk mahasiswa sih efektif ya, karena orangnya kan udah pada dewasa, jadi udah bisa mengatur diri sendiri gitu, nggak harus dipantau oleh orang tua secara langsung gitu. Jadi pada intinya kalau untuk pembelajaran di masa pandemi dengan cara daring ini, kalau untuk anak universitas atau mahasiswa itu bisa dikatakan efektif ya? Iya. Nah, saya minta pendapatnya, ketika sistem pembelajaran daring diterapkan kepada anak tingkat misalkan SD, SMP, SMA, menurut pengamatan Taida, kira-kira ini bisa dikatakan efektif atau tidak? Menurut saya sih, kalau pembelajaran daring diterapkan di sekolah tingkat dasar ya, itu dirasa kurang efektif. Kenapa? Karena anak usia SD itu perlu pengarahan dari guru. Terus kalau untuk usia SMP, kira-kira gitu ya, SMP udah bisa belum tuh, kalau udah mandiri belum kalau mau daring gitu? Sebenarnya sih kalau SMP juga dirasa belum ya, karena anak masih masa peralihan dari SD ke SMP. Bahkan kalau misalkan pas di SD-nya daring, terus pindah ke SMP, begitu naik kelas ke SMP masih begitu kan, jadi kurang efektif, anak merasa jenuh, begitu-begitu aja sekolahnya, seperti itu. Dan untuk sekarang saya akan mewawancarai seorang siswa SD yang bernama Azkia Radua Fatima. Siapa anak baik? Iya. Kelas berapa sekarang? Kelas 2. Sekolahnya di mana? SDN 3 Sukamulya. Kira-kira kalau belajar mending di rumah apa mending di sekolah? Sekolah. Kenapa? Biar ketemu teman. Biar ketemu teman. Ramai ya kalau di sekolah ya? Iya. Terus kalau sama gurunya gimana kalau di sekolah? Seru ya. Mending belajar di rumah sama mama apa mending sama ibu guru? Sama ibu guru. Mending sama ibu guru. Jadi pengen belajar di rumah apa pengen belajar di sekolah nih? Di sekolah. Jadi Azkia ini pengen belajarnya di sekolah ya? Tapi nanti kalau di sekolahnya pakai masker mau? Bawa hand sanitizer atau cuci tangan mau? Ya, nanti kalau misalkan dibuka pembelajaran tatap muka nanti pakai masker ya, taati protokol kesehatan, terus cuci tangan. Ternyata keterangan yang didapatkan dari Azkia itu lebih suka untuk belajar di sekolah karena mungkin di sekolah bisa bertemu dengan teman-temannya dan juga mungkin pendekatan yang diberikan oleh guru di sekolah lebih efektif. Ibu, perkenalkan saya Ratna Sari Duita dari peserta Latsar Kabupaten Purwakarta. Ini menanyakan tentang isu pendidikan di masa pandemi ini. Dengan Ibu siapa? Oh, saya dengan Ibu Santika. Oke, Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang pendidikan di masa pandemi ini? Menurut saya di masa
pembelajaran pandemi ini menjadi sangat kurang kondusif untuk sistem pembelajarannya, jadi sehingga anak saya mengalami kesulitan. Kesulitannya apa aja ya Ibu? Ya seperti misalnya kalau untuk sistem pembelajaran kan daring ya, online, jadi Iya. dia terhalang dari internetnya, dari kuotanya, dan sistem pembelajarannya terkadang tersendat dia. Kurang lancar aja sih. Lalu saran Ibu bagaimana tentang pendidikan di masa pandemi ini? Kalau kalau saran saya untuk kedepannya sih, semoga ini cepat berlalu ya, agar bisa tatap muka kembali seperti dulu, jadi tidak memberatkan di sayanya, karena saya juga kebetulan lagi hamil, susah sekali untuk mendampingi anak saya yang harus fokus di depan HP terus gitu. Saya sih ingin dari Dinas Pendidikan juga lebih memperhatikan untuk anak-anak yang kesulitan untuk mendapat informasi dari via internet ya, karena kan susah gitu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Apriani. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil interview teman-teman kepada perwakilan narasumber dari setiap generasi atau lapisan masyarakat mengenai pengaruh COVID dalam dunia pendidikan. Di Indonesia, hampir seluruh sekolah SD, SMP, SMA, dan universitas sudah menerapkan seruan pembelajaran daring ini. Namun, pembelajaran daring yang diyakini sebagai sarana paling efektif selama pandemi nyatanya jauh dari yang diharapkan. Lantas, apa saja yang menjadi alasan sehingga pembelajaran ini dinilai tidak efektif? Yang pertama, kuota terbatas. Hal inilah yang menjadi kendala besar mengingat kondisi para siswa maupun mahasiswa yang belum berpenghasilan. Yang kedua, jaringan tidak stabil sehingga keberadaan tenaga pengajar, siswa serta mahasiswa yang jauh dari jangkauan provider tentu tidak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar. Yang ketiga, banyak gangguan, sehingga belajar di rumah justru lebih sulit daripada belajar tatap muka secara langsung di ruang kelas, karena adanya gangguan yang tidak kondusif, sehingga sulit untuk bisa fokus terdapat materi yang diberikan oleh pengajar. Yang keempat, sulit memahami materi. Beda halnya jika mereka belajar langsung secara tatap muka. Pembelajaran daring membuat mereka tidak bisa bertanya secara langsung dan jelas akibat berbagai kendala sebelumnya seperti kuota, jaringan, dan lainnya. Yang kelima, fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran daring menjadi salah satu alasan mengapa pembelajaran online dinilai tidak efektif. Dalam pembelajaran daring, tidak semua anak sama dalam hal kepemilikan fasilitas, mengingat keadaan ekonomi di Indonesia yang sangat beragam. Bagi mereka yang keadaan ekonomi orang tuanya baik, fasilitas handphone atau laptop tidak menjadi masalah yang besar. Namun bagaimana mereka yang keadaan ekonomi orang tuanya tidak baik? Tentu saja ini menjadi kendala yang besar. Bagaimana si anak bisa mengikuti pembelajaran online jika handphone saja tidak punya? Selain itu, jika pun mereka punya, handphone keterbatasan kuota juga menjadi kendala. Dilihat dari berbagai kendala yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran daring tidak efektif. Maka dari itu, perlu adanya solusi agar proses belajar mengajar baik tingkat sekolah maupun universitas dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Dengan adanya wabah ini, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa kegiatan belajar mengajar secara langsung di ruang kelas tidak dapat tergantikan karena tidak efektif apapun belajar di ruang kelas, tenaga pengajar dapat menyampaikan materi secara langsung. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan kesimpulan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.